Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari kelompok 2 akan presentasikan tentang menemukan, mengevaluasi dan memproses informasi serta menyampaikan informasi melalui alat bantu visual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menemukan data dan informasi. Pengetahuan dalam mengidentifikasi berbagai jenis sumber informasi perlu dipahami oleh pencari informasi untuk mengetahui di mana informasi tersebut dapat ditemukan kembali. Dengan menempatkan lokasi sumber yang sesuai dengan topik atau subjek, maka akan mudah menemukan informasi yang sesuai tersebut. Dan juga dalam kegiatan menempatkan lokasi ini adalah pengetahuan tentang apa saja sumber-sumber informasi tersebut dan sarananya untuk dapat menemukan informasi itu, serta perlu dipahami bagaimana cara menggunakannya oleh pencari informasi. Jadi maksudnya di sini adalah pencari informasi itu dalam mencari data harus mengetahui dulu sumber-sumber itu dari mana asalnya dan bagaimana data-data itu didapatkan sehingga informasi yang akan kita sampaikan bermanfaat dan jelas dari mana asal-usulnya. Saya Fadilatun Nikmah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses menemukan sumber-sumber informasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sumber-sumber informasi ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengetahui hal-hal yang baru. Ciri-cirinya ini dapat dilihat, dipelajari, dikaji, diteliti, dikembangkan, baik itu untuk kegiatan pendidikan maupun untuk kegiatan penelitian. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa pentingnya pengetahuan mengenai sumber-sumber informasi dalam menemukan data dan informasi yang diinginkan. Nah, di sini ada dua metode yang dapat digunakan dalam menemukan sumber-sumber informasi. Yang pertama, ada penelitian primer, yang kedua ada penelitian sekunder. Bedanya, kalau penelitian primer di sini berarti penelitiannya itu dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan kita amati. Jadi sumber informasi yang kita peroleh itu merupakan langsung dari asalnya. Contohnya yaitu seperti kuesioner, wawancara, observasi, serta eksperimen. Sedangkan penelitian sekunder yaitu penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebelum kita. Jadi sumber informasi yang kita peroleh itu merupakan hasil penelitian dari orang lain yang dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi bagi kita. Contohnya yaitu ada majalah, buku, dan jurnal, serta sebagainya. Jadi pentingnya pengetahuan mengenai sumber-sumber informasi untuk mengetahui kebutuhan mengenai informasi yang diinginkan, khususnya bagi para pencari informasi. Saya Rizka Pratiwi akan menjelaskan tentang mengevaluasi sumber. Seperti yang telah dijelaskan oleh kedua rekan saya, bahwa sumber ini menjadi sangat penting dalam sebuah informasi. Karena dengan adanya sumber, kita dapat mengetahui informasi yang kita dapat ini benar atau tidak. Di sini ada 9 kriteria sumber informasi yang kredibel. Yang pertama, apakah sumber mempunyai reputasi jujur dan dapat terpercaya? Nah, tentu saja kita sebagai pengguna informasi akan merasa lebih nyaman apabila informasi yang kita terima dari publikasi memiliki reputasi untuk keakuratannya. Lalu di poin kedua, apakah sumber berpotensi bias? Biasanya sumber informasi ini tergantung pada penggunanya. Nah, biasanya kita harus tahu sudut pandangnya terlebih dahulu. Lalu di poin ketiga, apakah tujuan dari materi? Di sini kita bisa lihat didesain untuk apa sih isi dari informasi tersebut? Apakah untuk mempromosikan suatu produk atau untuk menginformasikan seperti penelitian baru dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pengguna informasi harus bisa membedakan antara beriklan dan memberi informasi. Lalu di poin keempat, apakah penulis dapat dipercayai? Di sini kita harus cari tahu penerbit atau penulis ini memang terpercaya atau tidak. Lalu di poin kelima, di mana sumber mendapatkan informasinya. Sekarang ini banyak sumber informasi sekunder yang mengambil materinya atau mendapatkan materinya dari sekunder lain. Jadi menjauhkan kita dari data aslinya. Lalu di poin ke-6, dapatkah materi tersebut dibuktikan?
Di sini kita dapat membuktikan isi informasi tersebut benar atau tidak, apalagi saat informasi melebihi fakta yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan beritanya tidak benar atau informasi yang kita dapat tidak benar. Lalu di poin ke-7, apakah materi mutakhir? Sebagai pengguna informasi, sebaiknya kita memperhatikan informasi yang kita terima. Informasi yang paling mutakhir ini bisa dilihat dengan cara melihat tanggal penerbit sumber. Lalu di poin ke-8, apakah materi lengkap? Di poin ke-8 ini kita bisa lihat materi yang kita dapat ini lengkap atau tidak. Lalu di poin terakhir atau di poin ke-9, apakah materi tersebut masuk akal? Di poin terakhir ini kita bisa menjawabnya atau bisa membuktikannya dengan cara bertanya pada diri sendiri, apakah menurut kita informasi tersebut masuk akal atau tidak. Saya Siska Oktavianti akan memproses data dan informasi. Setelah mengumpulkan informasi primer dan sekunder, maka diperlukan untuk ditransformasikan informasi menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Untuk proyek yang lebih sederhana, dapat menurunkan materi tersebut menjadi presentasi atau laporan atau aplikasi lainnya. Namun ketika kita memiliki informasi dari dalam survei, maka itu harus diolah kembali sesuai dengan langkah-langkah mengutip, menguraikan, meringkas materi tekstual, dan menganalisa data yang berisi angka. Saya Hana Safira Nahdi akan menjelaskan tentang menyampaikan informasi melalui alat bantu visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif, yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Media visual menurut Daryanto artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image atau juga perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Jadi media visual ini dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Baik, selanjutnya saya Widyaningsi akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi poin untuk diilustrasikan, yaitu tentang mempresentasikan data. Alat bantu visual yang paling umum digunakan untuk mempresentasikan data adalah tabel. Tabel digunakan untuk menyajikan informasi yang mendetail dan spesifik di dalam kolom baris. Selanjutnya ada grafik garis dan permukaan. Grafik garis menggambarkan tren selama beberapa waktu, sedangkan grafik permukaan merupakan bentuk grafik dengan efek kumulatif. Selanjutnya ada diagram batang, yaitu diagram yang menggambarkan jumlah berdasarkan tinggi atau panjang batang persegi 4 yang terdiri dari serangkaian angka. Selanjutnya piktogram, grafik yang menggambarkan data sebagai simbol pengganti kata atau angka. Selanjutnya ada tabel Gantt, yaitu memperlihatkan kegiatan yang mencakup dalam desain prototipe. Selanjutnya dan yang terakhir adalah diagram lingkaran, yaitu diagram yang memperlihatkan bagaimana bagian-bagian dari keseluruhan didistribusikan. Nah, untuk memutuskan poin mana yang akan disajikan, maka dapat dilakukan dengan pertimbangan 5C, yaitu yang pertama, clear atau bersih, kedua, complete atau lengkap, ketiga, concise atau ringkas, 4, connected atau terhubung, dan kelima, compelling atau menarik. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi juga dapat didefinisikan sebagai bentuk visual dari teks sehingga orang yang melihatnya dapat mengerti apa yang kita sampaikan, mengenai pesan bisnis apa yang kita sampaikan. Dengan adanya ilustrasi, pembaca juga menjadi lebih tertarik untuk membaca keseluruhan isi informasi ataupun cerita yang kita sampaikan. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kompetitif. Bagaimana tidak? Minat untuk menjalankan bisnis sangatlah besar, bahkan sangat banyak yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Alat bantu visual yang kuat dapat meningkatkan kekuatan deskriptif dan persuasif. Deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan, rupanya, sifatnya, rasanya, ataupun coraknya. Deskripsi juga adalah tulisan yang meluruskan perasaan kita yang sedang sedih ataupun gembira dalam menyampaikan pesan tersebut. Persuasi itu sendiri adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita.
agar tujuannya dapat tercapai. Penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan kata, data, dan fakta. Sebuah deskripsi dibuat untuk membantu pembaca membayangkan suasana, mengenal ciri orang, dan untuk memahami suatu sensasi atau perasaan melalui ungkapan bahasa. Namun jika dalam laporan terdapat banyak hal yang tidak terlalu penting sesuai yang disampaikan, seperti alas visualnya terlalu banyak, itu akan sangat mengganggu. Salah satunya adalah usaha untuk bolak-balik dari kata-kata ke elemen visual dapat membuat para pembaca kesulitan dalam mempertahankan fokus dalam membaca pesan yang kita sampaikan. Ruang yang diisi oleh elemen visual dapat mengganggu alur teks di halaman atau di layar, juga menciptakan tambahan pekerjaan pada pembacanya. Saya Desi Nurlutpianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh manfaat dari alat bantu visual. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu sebagian besar penelitian dan kerja analisis telah ada format tabulasi grafik sehingga dapat menyortir dan memperhalus visual Anda. Yang keduanya, dapat mengembangkan jalan cerita grafik yang mendukung pesan dari awal hingga akhir. Dan yang ketiganya, dapat menghemat waktu karena alat bantu visual sudah ada ketika memulai untuk menyusun teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Kurniawan. Kali ini saya akan melanjutkan tentang memperoleh manfaat dari alat bantu visual. Berikut ini ada beberapa alat bantu visual yang diantaranya yang pertama ada peta, yang kedua ada gambar, diagram, dan foto, yang ketiga ada animasi dan video, yang keempat ada diagram alur dan bagan organisasi, yang kelima ada tabel gang, yang keenam ada diagram lingkaran, yang ke-7 ada diagram batang, dan yang ke-8 piktogram. Nah, itu tadi untuk memperoleh manfaat dari alat bantu visual. Oke, berikutnya media visual terdiri dari pertama media yang tidak diproyeksikan. Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi mahasiswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa, misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dan ekosistem, dan organ tanaman. Poin B, model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita. Misal, untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan sistem syaraf pada hewan. Poin C, media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Poin kedua, media proyeksi. Transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati. Sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, guru dapat bertatap muka dengan mahasiswa tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparansi meliputi perangkat lunak, overhead transparansi atau OHT, dan perangkat keras overhead presto atau OHP. Teknik pembuatan media transparansi yaitu pertama mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu, kemudian membuat sendiri secara manual. Media proyeksi yang berikutnya yaitu film bingkai atau slide, adalah film transparan yang umumnya berukuran 3,5 mm dan diberi bingkai 2,2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis untuk menyajikan dibutuhkan proyektor slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah,
dan kelemahan dari media visual. Manfaat dari media visual adalah memperkenalkan, membentuk uraian serta memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak kepada penerima informasi. Yang kedua, mengembangkan sikap-sikap yang dihindari. Yang ketiga, mendorong kegiatan lebih lanjut. Kemudian kelebihan atau keunggulan serta keterbatasan dari media visual. Keunggulan yang ada pada media visual berupa mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan atau informasi yang disajikan kepada siswa karena siswa melihatnya secara konkret. Kemudian selanjutnya, pembuatan media visual ini relatif lebih mudah dan murah. Untuk keterbatasan media visual yaitu dapat berupa membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, seperti pembuatan untuk grafis yang lebih kompleks atau dilengkapi dengan diagram dan lain sebagainya, sehingga penyajian pesan hanya berupa unsur penglihatan dan kurang mengasah indera siswa. Yang kedua, terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Kemudian yang ketiga, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata-mata bagi guru dengan melaksanakan kegiatan mengajarnya, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat bantu tersebut diabaikan. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu, media visual merupakan penyampaian pesan, informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya yang jelas, sehingga penerimaan pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Selanjutnya, dalam menyampaikan informasi melalui media visual, terlebih dahulu harus diidentifikasi sumber-sumber informasi tersebut. Untuk menemukan sumber-sumber informasi tersebut, dilakukan penelitian dengan metode penelitian primer dan penelitian sekunder. Kemudian, setelah menemukan data dan informasi, maka dilakukan evaluasi terhadap sumber informasi tersebut dengan melihat beberapa kriteria yang dianggap kredibel. Kemudian, data dan informasi tersebut diproses dengan mengutip, menguraikan, meringkas materi tekstual, atau menganalisa data yang berisi angka. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.